Baik, sebelumnya selamat siang, selamat pagi, selamat sore bagi siapapun yang mendengarkan ini di waktu yang tertentu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 dari program studi informatika dari UKMC. Di sini saya ingin membuat video demi memenuhi kebutuhan penilaian dari mata kuliah RPL. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap skripsi yang sudah memang saya uh, review, sudah saya cek sebelumnya untuk menjadi bagian dari penilaian mata kuliah saya. Skripsi ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Full Text Searching dengan pendekatan Dewey Decimal Classification di Perpustakaan, SMK Negeri 6 Jakarta. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Rifki Iman Fauzi sebagai penulis untuk mereview skripsinya. Di sini kami diberikan 7 poin untuk penilaian. Di poin yang pertama itu menjelaskan skripsi terkait dengan penggunaan model pengembangan sistem. Nah, terkait dengan model pengembangan sistem itu kita langsung bisa cek pada bagian daftar isi. Nah, di daftar isi di sini mengatakan bahwa skripsi ini menggunakan model waterfall. Dan juga kita bisa cek pada bagian bab 3 untuk model pengembangannya. Namun di sini tertera bahwa adanya itu metode pengembangan. Kita langsung saja masuk ke halaman 23 untuk melihat lebih lanjut. Oke, di sini di bab 2 ini adalah landasan teori dari model yang digunakan, yaitu model waterfall. Oke. Oke, selanjutnya itu dari model pengembangan. Nah, di sini terjadi sesuatu yang inkonsistensi. Mengapa? Dikarenakan pada bab 2 tadi tulisannya itu adalah model pengembangan, tetapi dimasukkan di dalam bab 3 itu menjadi metode. Oke. Kita bisa lihat di sini nih bahwa pada bab 2 yang dijadikan sebagai model waterfall itu adalah sebagai model pengembang sistemnya. Namun di sini tertera menjadi metode. Kita lanjut ke poin kedua untuk menunjukkan alur model pengembangan sistem. Nah, untuk model alurnya itu bisa kita lihat pada bab 3 ini, dia dimulai dari analisis, ke desain, implementation, testing, dan deployment, serta maintenance. Kemudian dia akan kembali lagi ke analisis. Begitu juga dengan alur kerja dari model waterfall ini. Selanjutnya kita akan menunjukkan tools design. Apakah skripsi ini berbasis struktur ataupun OOP, dan ini juga bisa kita cek dari daftar isi. Nah, untuk skripsi berbasis dengan terstruktur itu untuk toolsnya dia biasanya menggunakan flowchart, DFD, ERD. Nah, kita bisa lihat pada bab 3 bahwa skripsi ini menggunakan skripsi berbasis terstruktur, dapat dibuktikan dari tools desain yang digunakan di sini. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam bab 3 untuk mengecek. Oke. Nah, pada DFD ini data flow diagram adalah proses populer yang menggambarkan suatu sistem. Jadi sistem yang dibentuk dari skripsi ini dia menggunakan DFD. Kemudian untuk skenario testingnya di sini sudah dijelaskan melalui proses-proses yang memang sudah dituliskan dari proses 1 ke proses 2, dan juga sudah dijelaskan secara rinci bahwa pengelola perpustakaan mempunyai 2 entitas, yaitu pengelola perpus dan pengunjung. Nah, kemudian nanti data-data itu akan tersimpan
dalam database setelah si pengunjung itu berhasil melakukan input login dan manajemen user. Bisa juga aplikasi ini digunakan untuk transaksi peminjaman buku dan laporan pengunjung. Selanjutnya, pada cakupan hasil pembahasan itu bisa kita lihat pada bab 4. Dari daftar isi juga bisa untuk hasil pembahasannya. Tapi ini kita akan langsung masuk ke dalam bab 4. Oke, maaf saya terlewat. Saya akan kembali ke atas. Oke. Nah, di sini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi cakupan hasil pembahasan berada pada bab 4. Di sini tertuliskan bahwa skripsi ini berhasil untuk dari testing dan lain semacamnya. Ini dibuktikan dari hasil pengujian pada bab 4 bahwa memang sudah ditesting pada tabel ini oleh pengelola perpustakaan. Ini adalah modulnya dan memang sudah teruji. Jadi pada cakupan hasil pembahasan itu memang skripsi ini sudah berhasil dan ini adalah buktinya. Namun dia tidak tertera bahwa siapa yang menjadi penguji di dalam aplikasi tersebut. Oke. Selanjutnya itu adalah verification and validation, di mana verification and validation itu biasanya terdapat pada lampiran. Tapi di sini itu tidak ada. Verification and validation itu biasanya untuk hasil dari testing aplikasi, bahwa aplikasi tersebut memang sudah lulus uji coba begitu. Tetapi di sini tidak terdapat VNV-nya. Yang terakhir itu di dokumentasi. Dokumentasi akan berada pada lampiran juga biasanya. Nah, selanjutnya itu di dalam lampiran kita akan cek dokumentasinya. Oke. Bisa kita lihat di sini sejauh ini belum ada dokumentasi yang dilakukan saat mereka melakukan testing pada aplikasi tersebut. Jadi dokumentasi yang dilakukan di sini hanya ada pada bagian interface daripada aplikasi tersebut. Dan juga tadi ada dokumentasi lainnya seperti yang di bawah. Oke, ternyata tidak ada karena memang dokumentasinya hanya pure dokumentasi dari interface aplikasi. Baik, sekian video dari review skripsi yang berbasis struktur pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengertian. Sampai jumpa.